wabarakatuh. Selamat datang di YouCare Podcast episode ketiga. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan sahabat pejuang zakat dari jauh dari Malang gitu. Insya Allah kita bakal ngobrol. Kata editornya kemarin kelamaan, jadi kita harus lebih ngepres lagi waktunya. Oke, kalau gitu saya perkenalkan dengan Mas Rahmat. Boleh Mas Rahmat sedikit kita perkenalkan diri ke sana Mas Rahmat. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Rahmat Khairul Huda. Ya, saya di sini masih diamanah. Kalau di lembaga saya diamanahkan sebagai direktur di Lembaga Amal Sosial As-Sohwah Malang atau singkatnya YASA Malang. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya di podcast yang serba instan. Iya. Kalau boleh teman-teman, ini sangat dadakan karena beliau sedang silaturahim ke YouCare, lalu kita todong langsung menjadi narasumber podcast itu. Tapi ya namanya dadakan tuh biasanya jadi. Oke, tapi saya tadi belum nanya kabarnya Mas Rahmat. Gimana kabarnya Mas Rahmat? Alhamdulillah luar biasa. Ya capek dari Jakarta sampai ke sini kemarin, dari kemarin kita ini wisata KRL. Wisata KRL. Karena di mana nggak ada. Aduh. Tapi nggak kaget sama cuaca Jakarta ya, Pak? Alhamdulillah enggak sih, karena hampir tiap bulan ke Jakarta sih. Okay. Tapi sama macetnya? Oh, macetnya ya itu yang nggak ketulungan. Itu biasanya minta pulang itu tuh. Oke, Mas Rahmat, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang seru-seru nanti, saya mau nanya ke Mas Rahmat. Dari sekian banyak pekerjaan Mas Rahmat, kenapa Mas Rahmat memilih untuk menjadi seorang amil? Sebenarnya semua pekerjaan itu tidak ada yang tidak baik, kecuali emang kriminal dan sebagainya. Udah jelas ya. Jadi semua pekerjaan itu insya Allah baik. Cuma kenapa kok saya memilih di lembaga zakat? Satu, memang ada value penting yang tidak bisa kita temukan di pekerjaan yang lain. Apa tuh Mas? Value-nya ada tiga value yang saya temukan. Yang pertama adalah ketenangan hati. Yang kedua adalah kita kontribusi kepada Islam, ya, syariat zakat kan ya. Kita membantu menyebarkan, apalagi kita mengikuti risalahnya Rasul. Yang ketiga adalah ini sebagai hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal nanti, apa dan sudah berapa lama waktu yang Allah berikan kepada kita yang kita gunakan untuk mengabdi di jalan Allah. Itu bekal ya Mas ya. Iya, jadi buat bekal kita nanti ya Mas ya. Betul. Ini adalah jawaban yang sangat dalam. Jadi saya sebagai amil juga, saya takut teman-teman yang nonton juga amil-amil bisa mendapatkan kita ini di sini itu sebagai pejuang Islam ya Mas ya. Mas Rahmat, boleh nggak Mas sedikit diperkenalkan perihal Las Yasa ini? Karena Las Yasa ini kan dari Kota Malang ya. Boleh nggak sedikit dikenalin Las Yasanya? Ya, mungkin sedikit perkenalan. Kalau Lembaga Zakat Yasa Malang itu alhamdulillah lahir tahun 2012. Cuma 11 tahun. Tapi kita mendapat izin untuk beroperasional tahun 2017 yang memang skalanya cakupannya kota Kabupaten Malang. Sama kayak YouCare Mas 2017 juga. Iya, 17. Dan alhamdulillah ini juga kemarin barengan sama YouCare juga kan dapat rekomendasi Basnasnya. Alhamdulillah. Kita juga ketemu di Basnas. Di Basnas juga. Iya. Benar. Nah, memang konsentrasi kami kalau di Yasa, program kami paling besar itu pertama Pondok Pesantren Yatim Duafa Al-Ikhlas. Tapi ada lagi program yang menarik yang itu merubah napi jadi dai. Oke, kita bakal ngobrol nanti Mas. Boleh. Siap. Oke, jadi intinya yayasan ini adalah tadinya itu awalnya yayasan. Lalu 2017 menjadi sebuah lembaga amil zakat di tahun 2017. Betul. Kota Malangnya di mana Mas? Kota Malangnya di Tunggul Wulung, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Oke. Kalau kemarin sempat mampir nggak ke kantor? Kemarin nggak sempet saya ke sana. Nggak sempet ya? Iya, langsung kita pulang. Ntar kapan-kapan kalau ke Malang lagi kita ke sana. Calling aja nih, Oke, Mas Rahmat. Boleh nggak Mas? Ini kita mau ngomongin program nih Mas. Boleh. Program unggulan Yasa itu apa aja sih Mas? Kalau program unggulan Yasa ada banyak. Waduh, banyak. Apa aja Mas yang paling top? Tapi yang paling top itu dakwah lapas, catering duafa, sama beasiswa, sama tadi Pondok Pesantren Yatim Duafa Al-Ikhlas. Kalau pondok pesantren itu apa Mas program yang di pondok pesantren? Apakah pondok pesantren itu dibangun sama Yasa, pure dibangun atau bagaimana tuh Mas? Kalau pondok pesantren
memang pure dari tahun 2009 dari Yasa yang bangun. Konsentrasinya adalah kan selama ini kita melihat banyak panti asuhan yang mungkin tidak menerapkan apa sistem Islam Iya, iya, atau iya. mungkin materi pembelajarannya ya ala kadarnya dan sebagainya. Daripada sekedar panti asuhan, yang penting kita buat Pesantren pesantren sekalian. sekaligus. Itu santrinya anak-anak SD, TK yang asalnya dari Indonesia Timur. Oh. Bahkan kisah lucunya anak-anak baru datang ke Jawa, ke Malang terutama, Hah? kebawa kebiasaan di Indonesia Timur di rumahnya asal. Oh gitu. Bangun tidur pipisnya di bawah ranjang, kayak Ah, itu orang timur mas. orang Timur Orang kayak timur. gitu. Berarti pondok pesantren ini khusus untuk yatim duafa atau Khusus gimana? untuk yatim. Khusus untuk yatim. Tapi sebenarnya nggak Indonesia Timur, Malang pun juga ada. Cuma kenapa kok Indonesia Timur? Kan di sana ada salah satu dai Mitra Yasa, mitranya dai Yasa, itu ada dakwah di sana. Alhamdulillah bisa mengajak login Login warga di ya. sana daripada anaknya di sana dibiarin malah Malah logout. logout. Mending taruh di sini untuk Ya. diajarin Oh kayak gitu. gitu. Jadi memperdalam Islamnya di Iya. pondok pesantren ini mas ya. Hmm. Oh gitu. Keren ya. Berarti dari apa namanya teman-teman yang dari timur tuh berarti banyak kan rata-rata anak-anak timur. Oh ya, dari Anak-anak timur, timur. dari Papua, Maluku. Terus ini apa namanya? Di sana tuh ngapain aja mas aktivitasnya? Apakah sekolah no formal biasa atau bagaimana? Kalau aktivitas biasa seperti kayak di pondok pesantren, ya Hmm. kalau masuk ya ada pelajaran fikih, hafalan Al-Quran dan sebagainya. Kemudian kalau sekolah formalnya karena kita kerjasama juga dengan Ustadz Zuber, beliau membuat namanya MI An-Nuha. Fokusnya memang MI, levelnya M. Kalau SMP sama SMA kita kerjasamakan dengan pondok-pondok lain yang di luar Malang, yang setidaknya bisa mencetak dai baru. Ketika mereka pulang ke kampungnya, mereka bisa berdakwah di daerahnya masing-masing. Berarti program ini salah satu program unggulan yang dimana bisa mendatangkan secara langsung donatur yang Iya. berbondong-bondong untuk hadir ya mas, karena nyata ya. Iya, jadi kalau banyak donatur yang minat, Pak, tolong dong diundang anak yatim ya. Ya daripada diundang, mending ayo Bu kita Datengin. kesana aja langsung kayak Bener. gitu. Lihat adik-adiknya sekaligus kasih doa kayak gitu sama Iya, adik betul. kayak gitu. Jadi mengajak donatur itu datang hadir langsung ke pesantren yang biar ngasih tahu ini pesantren kita loh. Betul. Ini kegiatan kita loh kayak gini, seperti itu ya mas. Betul. Mas boleh nggak mas ada sedikit cerita menarik kah perihal kegiatan program pesantren? Tadi kan katanya kan orang timur masih bawa kebiasaan tuh langsung pipis langsung aja gitu. Ada yang lain nggak mas? Kalau yang menarik yang lain, alhamdulillah ya. Memang karena mereka itu masih polos-polosnya, ya anak kecil ya. Jadi ketika mereka sudah dewasa itu mereka bisa jadi dai baru di pondoknya. Yang menarik lagi itu bahkan sama tentara pun diberangkatkan umroh juga ada. Oh gitu, anak muridnya itu. Anak punya diberangkatin umroh juga ada. Aktivitas yang lain juga diajak untuk naik tank sebagainya. Naik tank. Mereka sangat excited sekali. Karena mereka ketika di kampung halamannya mereka nggak pernah ketemu yang namanya kayak gitu. Ketika di sini ketemu polisi, ketemu dokter, ketemu wawasan cita-cita mereka makin tambah luas kan. Ya? Nah, jadi tahu ini pekerjaannya ada yang lain. Itu nggak cuma sebatas lingkaran mereka doang ya. Betul. Ada kerjaan yang lain, nggak bertani doang gitu. Iya. Mas, aku suka yang tadi katanya ada kegiatan dakwah di lapas. Nah itu baru tak dengar itu mas. Dakwah di lapas tuh kayak gimana mas? Apakah dakwahnya kita ke lapas, kita dakwah langsung di sana gitu, atau ada program apa di sana mas? Kalau bayangannya mas gimana tentang dakwah lapas? Kita datang ke sana, terus pengajian, kalau nggak bikin kegiatan yang berhubungan sama pemberdayaan atau pengembangan mereka gitu, mungkin gitu. Kalau gambaran bayangannya mungkin gambaran di sana lapas tuh kayak gimana? Lapas itu kayak yang di Prison Break atau apa? Aku dulu pernah kuliah, pernah masuk ke lapas, pernah masuk sana. Nggak seperti yang ekspektasi aku pikirin gitu. Nyata di sana itu makannya enak juga ya. Banyak bunga-bunga. Banyak bunga-bunga, banyak pemberdayaan juga. Tapi kan kalau kita biasa dapat kan itu banyak serem lah, gelap gitu kan. Sempit, gelap, lembab gitu kan. Lembab lah gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau lapas di Kota Malang sendiri
itu ada dua, ada pria dan wanita. Kalau yang pria itu lapas kelas 1A, jadi narapidananya itu dari semua Indonesia. Nah, dakwah lapas ini sebenarnya dari semua lapas di Indonesia itu semuanya ada, tetapi belum belum tertata sestruktur dan rapi. Akhirnya dari Dewan Pengawas Syariah Yasa, almarhum Gus Wahid, beliau mengusulkan kita bikin pondok pesantren di dalam Di lapas. dalam lapas. Jadi kok Mas sama teman-teman dari Juker mau main ke sana, masuk ke lapas tuh bukan iklim yang serem, tapi masuk tuh udah ada yang baris setoran hafalan Iklimnya menyenangkan ya, Mas. dari umur 17 sampai umur 70 17 sampai 70. tahun. Yang dari masa tahanan cuma 2 bulan sampai masa tahanannya seumur hidup. Dan itu salah satu kegiatan Mm-mm. pembinaannya biasa di sana. Iya, kita kan kerjasama ya dengan MUI, dengan Rampanau dan sebagainya. Jadi outputnya adalah kita kan juga ngasih sertifikasi guru Quran kepada mereka. Jadi ketika mereka keluar dari lapas, mereka bisa diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat itu mindsetnya kan masih susah ya. Iya benar. Ketika mereka masih udah masuk penjara, dicap lah ini sebagai orang yang jelek dan sebagainya. Iya, Sehingga penerimaan masyarakat untuk mereka kembali itu susah. Bahkan Iya, yang benar-benar. kisah lucunya, ada yang lapas masa tahanan udah selesai, mereka keluar Masuk lagi. karena mengatakan gimana, saya nggak diterima sama keluarga saya nggak terima sama tetangga saya, yaudah saya begal, saya biar masuk lapas, makan gratis, tidur gratis di lapas, kayak gitu. Sampai kayak gitunya, Mas. Nggak Sampai diterima. nggak diterima ya, Tapi pikir ya udah daripada nggak terima syarat, saya masuk lagi aja lah. iya, Karena di betul. sana tuh dia diterima. Iya, diterima ya kan, bukan diterima lagi kalau masuk pondok kan, Iya, ikutin benar. aturan pondok. Dan ini pengakuan dari ini ya, Kalapas sendiri ya, Kalapasnya mengatakan sejak ada pondok ini kedisiplinan diri dalam lapas jadi lebih kondusif. Iya. Kayak gitu. Oh, jadi lebih tenang di sana. Lebih tenang, atmosfer tenang. Oke. Gitu. Keren banget sih dakwah di lapas. Itu mungkin mau nyoba masuk? Aku juga kalau masuk ke sana ini silaturahim. Masuk iya silaturahim. Kalau yang kan ngeri ya. Takut juga ya saya. Terima kasih undangannya ya, Mas. Mas, selama Yasa berdiri pasti ada suka duka ini, Mas. Naik turunnya ini kan pasti ada. Iya. Bagi mungkin Mas Rahmat dari awal Yasa terbentuk mungkin sudah di situ, Mas ya. Belum sebenarnya. Oh, belum ya. Tapi kan pasti selama perjalanan Mas di Yasa tuh pasti ada ceritanya. Boleh nih enggak, Bang? Diceritain apa sih secara naik turunnya dan seruannya di Yasa? Bekerja di lembaga zakat juga. Pertama keseruan jadi amil sendiri ya. Saya nyoroti yang jadi amil. Keseruan pertama adalah ketika kita turun ke lapangan, orang-orang itu nggak memperhatikan kita. Tapi ketika kita mulai memberikan edukasi dan sebagainya, orang baru memperhatikan kita. Contohnya, Mas? Saya kan dulu kan di bagian program penyaluran. Ketika saya turun ke lapangan, nggak banyak orang kenal saya kan. Iya betul. Bahkan Pak RT pun kalau tahu saya mungkin nggak, ya sekedar ini aja. Yang tahu aja ya. Ini yang pragmatis buat diri kita sendiri ya. Tapi ketika ngobrol sama, ngasih mustahik, ngasih bantuan, kemudian mustahik kita bina dan sebagainya, baru tuh Pak RT baru datang, Mas dari ini ya saya, makasih Mas ya, kayak gitu kan. Jadi saat kita udah ngasih sesuatu, baru mereka baru melihat gitu ya. Iya, tapi memang itu pragmatis dasarnya. Wajar, semua ya. orang pasti Itu, seperti ya, itu. betul. Ajarin seperti itu. Iya. Makanya yang dukanya adalah ketika kita melihat, kalau jadi lembaga zakat ya, kalau kita melihat ada potensi kesuksesannya di mustahik itu, tapi tiba-tiba mustahik terganjal karena masalah data diri dan sebagainya. Ya kita berusaha mendampingi seperti apapun, karena kita ngikutin regulasi aturan ya tetap nggak bisa kan gitu kan. Betul. Tapi tetap kita pembinaan tetap masih jalan sama mereka. Ya gak mirsa Bang, kita tuh kalau udah kita membantu tersendatnya di berkas-berkas gitu kan. Jadi teman-teman berkas-berkasnya jangan sampai hilang. Bukan doain jadi mustahik, enggak, itu penting juga kan. Mas, ini kan kita kan secara tidak langsung angkatan lama nih Mas. Walaupun saya milenial, masih milenial ya. Milenial sudah direktur, saya malu loh. Nah ini kan kita tahu nih nggak ada orangnya sih. Oh gitu ya, aduh. Ini ada Mas. Gini Mas, kita kan secara tidak langsung angkatan lama nih ya. Udah ada Gen Z sekarang. Kita mungkin dan sudah bekerja di amil zakat gitu kan. Mungkin kita tahu perihal kemuliaan zakat. Cuman kadang-kadang nih Gen Z ini nggak tahu gitu Mas.
Bahkan zakat taunya zakat fitrah. Nah, dari Yasa sendiri untuk meyakinkan teman-teman Gen Z ini biar paham perihal zakat, perihal kewajiban zakat, sedekah segala macam itu kayak gimana, Mas? Boleh share dikit gak? Gen Z itu kan mereka kan gadget person, Gadget person. ya kan? Iya, benar. Jadi dakwah yang paling atau mungkin syiar yang paling gampang buat mereka terima adalah pakai gadget juga, pakai sosial media. Iya benar. Kita perlu nggak itu namanya influencer, menjelaskan zakat itu seperti apa. Kalau kita contoh followernya berapa, Mas? Iker 16. Kalau Mas Migda sendiri? 1000. Nah, Itu kayak palsu semua deh, Mas. Kalau misalnya kita sendiri yang jadi influencer ngajakin orang, yang kan traffic kita nggak sebegitu besar kan, Betul. makanya cara ngajaknya influencer yang dia tuh juga Gen Z, kayak gitu. Oke, benar. Sehingga mereka influence pertama adalah ke circle-nya dia dulu, kedua mereka bisa nginfluence juga ke followersnya dia, yang ketiga bisa jadi ke publik yang mungkin yang di luar followers kan dari marketing seperti itu ya. Iya betul. 3 bullseye kan, yang udah kenal, yang kenalnya biasa, yang terakhir nggak kenal sama sekali kan seperti itu. Jadi Gen Z itu modelnya seperti itu, nggak bisa dengan dinasihati oleh ustadz, ya kan, nggak bisa kita datang nasihati ayo zakat, nggak bisa, mental. Nggak, Makanya menolak. iya, makanya kita kalau biasa kalau ada peluang untuk magang di kampus ya, kita buka selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya, bahkan kerelawanan kita buka. Karena bisa jadi mereka influencer nanti. Karena gitu. itu bagian dari salah satu edukasi zakat teman-teman Gen Z ya. Betul. Keren banget. Tapi nggak bisa kita satu persatu kan, bakal kewalahan. Jumlah kita aja berapa, ambilnya kita nggak banyak. Maka perlu berpikir efektif dan efisien kan gitu. Iya betul. Nah teman-teman bisa temuin Las Yasa tuh di Instagramnya Mas. Yasa Peduli. Di situ banyak program dan kegiatan-kegiatan yang asik keren-keren. Salah satunya adalah Running for Palestine. Charity Run for Palestine itu keren banget. Itu pasti banyak dapetin data-data juga Mas ya di situ ya. Data juga. Keren banget. Nah, teman-teman bisa langsung ke sana karena waktu kita nggak panjang. Kita terbatas sama waktu dan terbatas sama waktu lah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bertemu dengan Mas Rahmat. Nanti next kita bakal ketemu lagi. Entah itu nanti ketemu di Bekasi atau nanti kita ke Malang. Mau mampir. Undang di podcastnya. Nanti saya siapkan karpet merah sekeset-kesetnya. Keset-kesetnya. Kita nggak ada karpet merah lagi. Tapi insya Allah dari bahasan kita tadi kita banyak dapetin ilmu dari Mas Rahmat dan Yasa. Semoga Yasa makin berkembang Mas. Amin. Yuker juga. Amin. Kita sama-sama bisa kolaborasi dari timur dan dari barat. Timur dan barat. Dan semoga program-programnya Las Yasa bisa semakin menumbuhkan cinta orang-orang akan kebaikan zakat ini. Mungkin ada closing statement dari Mas Rahmat. Boleh Mas Rahmat, silakan. Ya, zakat itu merupakan syariat Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa tingkat keislaman kita seperti apa. Nah, kalau kita hanya sekedar sholat tapi tidak menunaikan zakat, maka sama aja Islam kita tidak sempurna. Bahkan kalau zakat itu kalau kita ketahui semua, itu merupakan ibadah sosial yang bisa membantu kesejahteraan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kalau kita bisa menjalankan itu, kita akan mendapatkan berkali lipat keberkahan, dan otomatis yang paling penting adalah diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Ya, semoga kita semua bisa menjadi para pejuang menjadi para pejuang yang bisa mensyiarkan agama Allah dengan salah satu wasilahnya yaitu menjadi amil zakat, bahkan jadi donatur pun juga bisa. Benar. Ya gitu. Silakan berdonasi ke Yuket, rekeningnya di bawah ini kan. Iya. Di bawah ini ya. Biasa juga ya. Begini itu. Makasih buat Mas Rahmat, sehat terus. Salam buat teman-teman Yasa di Malang, semoga terus berkembang dan terus maju. Kan? Yuker juga. Oke, teman-teman, itu yang bisa kita podcastkan pada kali ini. Insya Allah kita bakal ketemu di podcast yang jauh lebih keren, yang nggak kalah hebatnya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi. Oke, mungkin dari gua itu aja. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.